Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di tempat yang sama. Kita sama-sama duduk untuk mendengar pesan-pesan dari agama kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi ini adalah dengan topik sebagaimana kita memperlakukan orang, Allah akan memperlakukan kita. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka Allah akan memperlakukanmu seperti itu juga. Artinya di sini kita mau seperti apa Allah perlakukan kita, maka perlakukanlah orang lain seperti itu. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Hanya saja yang Allah rahmati dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang suka penyayang. Hanya saja yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah hamba-hambanya yang penyayang. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita ini adalah orang yang penyayang kepada orang lain. Maka Allah akan melakukan kita seperti yang kita lakukan kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali juga kebaikan yang sama. Kepada siapapun kita lakukan, termasuk kepada sesama manusia. Kepada orang kafir kita berlaku baik, maka Allah tetap berbuat baik kepada kita. Karena keumuman ayat ini, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Maka Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, ar-rahimun yarhamhumur rahman. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka zat yang ada di langit akan menyayangimu. Inilah yang dikatakan al-jaza min jinsil amal.
balasan itu dari jenis yang sama yang kita lakukan. Apabila kita memperlakukan orang dengan baik, Allah akan memperlakukan kita dengan baik. Apabila kita memperlakukan orang dengan jelek, maka Allah akan memperlakukan kita dengan jelek juga. Dan malahan dengan jenis apa yang kita lakukan. Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu memaafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkan dan sayang dan berlapang dadalah. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni kalian? Kalau kita lihat ada orang dari manusia ini enggak mau memaafkan orang lain. Hanya sekali kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga dia mengatakan bagaimana? Sampai mati saya tidak akan memaafkan dia. Subhanallah. Begitu keras hati ini. Karena gara-gara hanya satu kesalahan yang mungkin yang dilakukan. Tapi entah berapa kita melakukan kesalahan kepada Allah. Melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa kita. Dan malahan Allah Subhanahu wa taala berikan janji bahwasanya orang yang memberikan maaf kepada orang lain, maka Allah akan memberikan maaf kepada dia. Maka hendaklah kita sebagai manusia suka memberikan maaf kepada orang lain agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maafnya kepada kita, di mana kita selalu atau sering melakukan kesalahan, sering melakukan kelalaian atas apa yang seharusnya kita lakukan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa memanage diri kita bagaimana yang kita inginkan Allah memperlakukan kita. Kita ringankan orang lain dari bebannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan satu kesusahan, beban dari seorang muslim, di mana? Di dunia, maka Allah akan meringankan sebuah beban dari beban-beban hari akhirat. Jadi tidak dunia saja, tetapi adalah kita mendapatkannya akhirat. Juga Nabi SAW bersabda, man najja makruban fakallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menyelamatkan sebuah beban orang yang terbebani, maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia dari sebuah beban, dari beban hari akhirat pada hari kiamat nantinya, di mana tidak ada yang bisa membantu kita kecuali adalah amalan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kita pengen setiap kebutuhan kita, kesusahan kita Allah penuhi, Allah bantu. Maka begitu juga bantulah orang lain di seluruh kebutuhannya, dari seluruh atau di seluruh keperluannya.
Karena Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Allah selalu membantu hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Malah lebih spesial lagi, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa yang berada dalam kebutuhan saudaranya, yakni siapa yang selalu membantu saudaranya dalam kebutuhan. Ada orang susah hidupnya, lalu kita bantu dalam kebutuhan keseharian dia, maka Allah Subhanahu wa taala selalu berada dalam setiap kebutuhan kita. Maka ketika kita membantu orang, hendaklah kita melihatnya dengan melihat bukan sebuah kewajiban, tapi adalah sebuah kebutuhan. Saya pernah mendengar dari seorang ibu. Dia mengatakan hampir setiap hari ada orang meminta ke rumah saya. Dan terkadang yang meminta itu juga. Ya, setiap hari dia datang. Mungkin bagi kita yang kurang senang, mungkin kita mengatakan, "Lah, ini lagi yang datang, ini lagi yang datang." Tapi kalau ibu ini enggak. Apa yang dia katakan pada dirinya? Ini orang datang membawa pahala. Ya. Orang ini sudah datang setiap pagi, datang membawa pahala kepada kita. Ya. Lalu mungkin dia tidak bisa pergi kemana, sehingga dia tidak bisa bersedekah. Ini ada orang datang meminta untuk keperluan dia berikan. Maka dia melihat bahwa ketika dia mengeluarkan sesuatu dari dirinya, dia keluarkan sebuah kebutuhan yang dia inginkan, bukan sebuah kewajiban yang harus dia tunaikan. Maka ini akan meringankan kita. Sebagai contoh lagi yang lain mungkin dalam kehidupan kita. Coba kalau seandainya kita kebutuhan kita berkomunikasi. Ada di antaranya prabayar, ada dengan pasca bayar. Yang pasca bayar sering kita terlambat. Ya, tagihan rekening ini sering terlambat. Kenapa? Ya, malas. Wah, ini dadang telepon tagihan ini. Loh, kok banyak sekali nih? Kemana aja telepon? Ya, kita mulai menghitung-hitung. Ya, akhirnya sampai di telepon kita diputuskan. Ya. Tapi coba kalau seandainya kita melihat dalam sebuah kebutuhan. Prabayar. Boleh jadi hari ini kita telepon ada kebutuhan kita, habis pulsanya kita beli lagi. Habis pulsanya kita beli lagi. Karena kebutuhan kita. Ternyata yang kita keluarkan dana melebihi dari apa yang biasa kita pakai. Karena kita lihat ini adalah sebuah kebutuhan. Maka kita sangat membutuhkan pahala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hendaklah kita melihat setiap ada peluang-peluang itu adalah peluang pahala, bukan sebuah kewajiban atau tuntutan yang terkadang ketika ada tuntutan itu menjadikan hati kita menjadi berat. Nah, maka kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, kebutuhan kita selama kita memberikan atau membantu saudara kita yang lain dalam kebutuhannya. Kita tidak tahu kapan kita butuh, kapan kita perlu, kita tidak tahu. Nah, ketika kita selalu berusaha untuk memberikan bantuan kepada orang lain, pada saat kita sangat membutuhkan, datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari mana? Dari
yakni perlakuan kita kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memudahkan urusan atau melapangkan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesusahan kita jika kita melapangkan kesusahan orang lain. Ada orang susah kehidupannya, apalagi dalam kondisi sekarang ini, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yassara an mu'sirin." Siapa yang melapangkan orang yang sempit. Sempit dalam ekonominya, kita lapangkan. Dia punya hutang, kita berikan tangguh. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in kana dzu usratin." Apabila yang berhutang itu punya susah, fanadhiratun ila maisarah, maka berikanlah kepada dia waktu atau ditunggulah sampai dia lapang. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi jika kamu bersedekah, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nabi SAW dalam hadis keluarga Imam Muslim mengatakan, "Man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang melapangkan orang yang susah, maka Allah akan melapangkannya di dunia dan di akhirat. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apa yang kita berikan. Ya, melebihi dari apa yang kita berikan. Dahulu ada orang yang suka berjualan, mengutang orang lain. Dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Kana fi man kana qablakum tajirun yudayinun nas." Dahulu ada pedagang yang suka menghutangi orang lain. Ya, taruhlah, ya, menghutangi, membantu memudahkan orang nggak punya uang, sudah ambil aja barang dulu. Nanti berapa bisa bayar. Ya. Ini ada sebuah kemudahan. Lalu fa in ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah yatajawaz 'anna. Fatajawaza Allah anhu. Apabila dia melihat bahwa orang-orang berhutang ini ada yang susah, tidak bisa membayar, maka dia katakan kepada budaknya yang menagih, apa katanya? Tajawaz anhu. Yani langkaui dia, atau maafkan dia, atau beri toleransi dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan toleransi kepada kita. Lalu Allah memberikan toleransi kepadanya. Ya. Tajawaz anhu boleh jadi bentuknya adalah memaafkan, tidak menagih atau menangguhkan. Itu bagian dari bentuk tajawuz. Ada lagi, kalau dia mampu untuk membayar, tapi dia berikan diskon, ya, keringanan. Dan apa yang kita lakukan ini bukanlah suatu hal yang sia-sia, akan tetapi itu adalah akan diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi balasannya tidak hanya di dunia, tapi juga adalah yang paling penting adalah balasan di akhirat. Kemudian berlemah lembut kita dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berlemah lembut dengan kita. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man rafiqa bi ummati syai'an, Allahumma man rafiqa bi ummati farfuq bih, wa man syaqqa alaihi fashaqqa alaihi. Ya Allah, siapa yang berlemah lembut dengan umatku,
maka berlemah lembutlah dengannya. Siapa yang menyusahkan, susahkan dia. Ya, ini secara umum ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, ya apalagi sesama kaum muslimin, hendaklah kita selalu punya toleransi, punya sikap lemah lembut. Dan begitu juga bagi orang yang memiliki wewenang, kekuasaan, hendaklah dia juga berlemah lembut. Nabi juga mendoakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa yang memiliki wewenang terhadap umatku, lalu dia berlemah lembut dengan mereka, maka berlemah lembutlah dengannya. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, siapa yang memiliki wewenang terhadap umatku, lalu dia mempersulit, menyusahkan mereka, maka susahkan dia. Ya. Jadi selama kita masih bisa memberikan yang termudah, maka lakukan. Jangan sebagaimana yang sebagian orang mengatakan selama masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Tapi sebaliknya, selama masih bisa dipermudah dan itu tidak menyelisih aturan, maka berilah kemudahan. Nabi SAW kata Aisyah mengatakan, ma khuyir Rasulullah SAW amrayni illa ikhtara ahaduhuma illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Nabi SAW tidaklah diberikan dua opsi pilihan kecuali beliau akan memilih yang termudah selama itu tidak merupakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlemah lembut, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai sikap lemah lembut. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, innallaha rafiqun yuhibbur rifq wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Sesungguhnya Allah maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Mencintai rifq itu lemah lembut dan bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sikap yang lemah lembut apa yang tidak diberikan kepada sikap yang kasar. Malahan lemah lembut itu akan menghiasi sesuatu. Dan apabila lemah lembut itu hilang, maka akan menjadikan sesuatu itu tidak menjadi indah lagi. Kemudian menutup, kita punya aib, maka hendaklah kita tutup diri kita dengan menutup aib orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Beliau juga bersabda, man satara aurata akhihi muslim satarallahu auratahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, saudara seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, diri kita ini tidak terlepas dari aib. Maka kalau seandainya kita melihat aib orang lain, tutup. Jangan kita sebarkan. Apalagi kalau seandainya yang berhubungan dengan aib guru kita. Ya, merupakan adab kita terhadap guru-guru kita yang mengajarkan kita adalah kita menghormatinya. Di antara salaf
Ada mereka berdoa, ya Allahumma ustur aibai syaikhi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Karena kalau seandainya kita mengetahui aib guru kita, akan menyebabkan kita tidak hormat lagi kepada dia. Dan ini akan menghalangi seluruh ilmu yang ada pada dirinya. Apalagi kalau seandainya kita membicarakan aib guru kita di belakang. Ini akan menyebabkan keberkahan ilmu itu akan hilang. Maka kita tutup aib sesama muslim. Apalagi aib dari guru kita. Kalau kita mengetahui ada seseorang melakukan sebuah dosa dan itu adalah aib, ya, maka kita tidak boleh menyebarkannya. Kita tidak boleh menceritakannya. Apalagi kalau seandainya ada yang curhat dengan kita. Kalau ada yang curhat kepada kita, kita tidak boleh menyebarkan apa yang disampaikannya kepada kita. Kenapa? Al-jalisu amin. Orang yang menjadi teman bicara kita itu adalah orang yang terpercaya. Seseorang tidak akan menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya kecuali dia percaya bahwasanya kita ini akan menutup aibnya. Dan ini yang sering kita lepas. Ya, kita sering tidak mengerti. Malahan setelah ada kawan berbicara dengan kita ya lupa kontrol. Kita kata, waduh, si fulan cerita dengan saya bla 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 bla, kita sampaikan. Jangan. Mereka sudah percaya dengan kita. Dia ingin mencarikan solusi sehingga dia berbicara dengan kita, curhat dengan kita. Maka adalah aibnya kita tutup. Ya. Atau dia melakukan sebuah kesalahan sementara dia tidak tahu bahwasanya kita tahu. Jangan dijadikan itu sebagai senjata untuk melumpuhkan dia. Ya. Tapi tutuplah aibnya itu. Agar Allah Subhanahu wa taala juga menutup aib kita. Tidak hanya di dunia, juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga menutup aurat kita atau aib kita. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala berikan makan kepada kaum muslimin. Berbagi makan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan makan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah min thimari jannah. Siapapun dari orang mukmin yang memberikan makan kepada orang mukmin karena dia lapar, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya makan dari buah surga. Ya, balasannya Masya Allah. Orang yang suka memberi makan, membagi makanan, terutama kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya makan dari buah di surga. Berarti dia masuk surga. Dan ini adalah bagian dari Islam yang baik. Ketika Nabi SAW tanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Ayyul Islamu khair? Islam mana yang baik? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am. Islam yang baik itu adalah engkau memberi makan. Maka kita beri makan orang-orang yang membutuhkan makanan itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga
akan memberikan balasan yang sama. Begitu juga dengan minum. Memberikan minuman, ya. Maka berilah minum kaum muslimin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi minum kita. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi juga, ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah yaumal qiyamah min rahiqin makhtum. Siapapun orang mukmin yang memberi minum mukmin yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi minumnya pada hari kiamat dari ar-rahiqul makhtum. Kita lihat di bagian di daerah-daerah terutama di Arab, kalau kita lihat ya, bahwa ada di antara mereka di pekarangan rumahnya disiapkan semacam barat kalau bahasa Arabnya, yaitu air yang dingin. Ya, dan itu adalah air yang layak untuk diminum langsung. Dan ini adalah pahala yang besar yang akan didapatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum. Ya, berbagi air. Mungkin di masjid kita taruh air, atau di mana yang mana kita melihat manusia itu butuh air, ya, dan ini adalah solusi atau cara untuk kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pakaian. Memberi pakaian kaum muslimin yang membutuhkan pakaian. Ya. Kita lihat di daerah-daerah tertentu mereka adalah minim pakaian. Ya. Kalau kita sudah kelebihan pakaian mungkin. Ya, kalau di pedalaman-pedalaman, ya, kalau kami punya dakwah ke Mentawai itu, ya subhanallah, mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk memberi mereka pakaian. Ya. Karena pakaian mereka itu, ya, mereka jauh dari apa yang sudah kita nikmati. Nabi SAW juga bersabda, ayyumu mu'min kasa thawban ala aura kasahu Allahu min khadr jannah. Siapapun orang mukmin yang memberi pakaian kepada orang yang tidak berpakaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pakaian dari surga. Dan ini adalah balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita pengen diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Maka berlakukanlah manusia lain seperti yang kita inginkan Allah memperlakukan kita. Pasti kita semuanya ingin diberlakukan dengan baik, maka berlakukan orang lain dengan baik. Berikan apa yang kita inginkan Allah memberikan kepada kita, berikan juga kepada kaum muslimin semuanya yang hal yang sama. Maka kita mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari kita perbaiki hubungan kita sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungannya dengan kita. Kama tadinu tudan, sebagaimana kita sebutkan tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita memperlakukan orang lain, maka kita diberlakukan. Maka kita melihat innallaha karimun yuhibbul karim min ibadihi. Allah itu maha dermawan dan mencintai yang dermawan dari hambanya. Allah halimun yuhibbul ulama. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan Allah mencintai orang-orang yang berilmu dari hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, menyukai keindahan.
Maka setiap kalau kita lihat ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 yang kita ketahui, setiap nama itu adalah nama bagi Allah dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai adanya pengaruh nama itu pada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala Jawad. Allah Maha dermawan dan menyukai kedermawanan dari hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Allah menyukai orang yang pemaaf dari hamba-hambanya. Dan begitu seterusnya. Ya, setiap nama-nama yang kita ketahui itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus di situ adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya untuk ya melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kalau seandainya ada yang tanya jawab, ya kita bisa berikan kesempatan untuk diskusi. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ya. Ini seakan-akan ada dua syariat yang bertentangan. Dari satu sisi kita dituntut untuk menutup aib. Dari satu sisi kita harus mengingkari sebuah kemungkaran. Ya. Kalau seandainya ada orang yang berupaya untuk menutup-nutup dirinya, ya, berarti kita tutup. Tapi kalau seandainya dia terang-terangan berbuat dan dia sudah melakukan sebuah kejahatan yang menyebabkan mudarat kepada orang lain, mencuri, ya, maka kita harus laporkan karena ini adalah sebuah memudaratkan orang lain. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, ya, maaf, kalau seandainya ada orang yang minum khamar dia di mana? Di kamarnya sendiri, dia tutup dirinya untuk tidak diketahui oleh orang lain. Ternyata kita mengetahui, gitulah. Sudah kita tutup. Dia sendiri sudah menutup dirinya. Tapi kalau seandainya dia minum terang-terangan, ya, maka dia sudah berterang-terang kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah tidak ada rasa malunya dengan manusia, maka sudah pasti tidak malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia melakukan sebuah keterang-terangan, kita laporkan. Ya. Tapi kalau dia berbuat dengan dirinya sendiri, dia tutup dirinya sendiri, maka kita tidak sebarkan. Ya. Wallahu a'lam. Nah, termasuk juga misalkan kita melihat ada orang melakukan perbuatan yang tidak baik, asusila misalkan. Sudah kita nasihati, kita tahu, cuma kita nasihati. Ya. Kalau kita tahu, kita nasihati. Kemudian kalau seandainya kita tidak tahu dan ini akan bisa menyebarkan kerusakan, maka kita laporkan kepada yang berwajib karena adanya kemudaratan yang akan muncul. Ya. Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang perempuan Al-Makhzumiyah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini hamil karena berzina. Ya. Nabi tidak tanya, kalau dia hamil berzina berarti ada yang pelakunya, kayak gitu ya? Ya, yang menghamilinya. Nabi tidak tanya siapa yang melakukan kepada Anda. Nabi hanya memberlakukan hukum kepada dia dan itu pun diberikan tangguh. Ya, waktu. Sudah, lahirkan dulu. Setelah lahir, kalau seandainya dia tidak melapor lagi kepada Nabi, selesai sudah. Tapi karena keimanan yang jujur, ya, dia datang, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Kata Nabi, susui dulu. Ya, sampai akhirnya ya datang lagi dia, sudah diselesaikan disusukan, dia bilang, ini sudah bisa nih makan roti sendiri. Ya, baru
diberi tegakkan rajam. Begitu juga dengan si Ma'iz, ya, yang dia datang ke Rasulullah SAW. Aku sudah jatuh berbuat zina. Kata Nabi, enggak, kamu hanya baru menciumin aja. Pulang. Ya, sampai 4 kali dia bersaksi terhadap dirinya, baru dia dilaksanakan hukum. Nabi tidak tanya, kamu berzina dengan siapa? Ya, nah tidak dilakukan. Nah, beda dengan ketika ada seorang bapak mengatakan, ya Rasulullah, anakku ini berzina dengan, dia adalah bekerja di sefulan, dia berzina dengan istrinya. Ketika disebutkan objeknya, Nabi mengatakan, adapun kepada anakmu ditegakkan derah karena dia masih lajang. Kemudian diutus seorang sahabat untuk pergi menanyakan kepada perempuan karena sudah diketahui objeknya. Ya. Kalau dia mengakui, tegakkan rajam. Ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kita melihat, kalau seandainya tertutup, jangan kita buka. Tapi kalau dia terbuka, laporkan kepada yang berwajib. Wallahu a'lam. Yang pertama, sesuai dengan himbauan dari Bapak tadi, tentu kita berikan bantuan, ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan meraih kebajikan sampai kamu memberikan, menginfakkan apa yang kamu cintai. Kembali lagi, kita mencintai untuk diri kita pakaian yang baik, ya, maka kita berikanlah pakaian yang baik. Kita suka dengan pakaian yang baru, ya kita berikan pakaian yang baru. Kami juga di Mentawai juga, setiap yang masuk Islam biasanya kita berikan baju, ya, tapi satu lembar baju. Kemudian sarung, kemudian mukena kalau perempuan, kemudian kita kasih juga amplop. Ya, ini program biasa ketika, dan banyak yang masuk, masya Allah, Pak. Dan ini perlu kita berikan perhatian lah, rasa hadiah untuk mereka. Mudah-mudahan himbauan tadi bisa kita laksanakan. Kemudian apa yang kita lakukan bagi orang yang sudah berbuat baik? Nabi SAW mengatakan, "Man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uh." Siapa membuat kebaikan bagimu, maka balaslah. Ya, balas. Fa illam tajidu ma tukafi'uh, jika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu balas, berikan balasannya, fad'u lahu, doakan dia. Ya, doakan sering. Kenapa kita ini harus atau diajak oleh Nabi SAW untuk memberikan balasan dari apa yang orang yang sudah berbuat baik kepada kita, agar derajat kita itu menjadi sama. Karena orang yang diberi akan merasa di bawah, ya, dia akan menundukkan dirinya kepada orang yang memberi. Nah, sekarang bagaimana hendaknya mereka ini sama? Enggak ada yang menundukkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia balas, sehingga rasa itu sama. Ya, tidak ada yang merasa bahwasanya terlalu terhina. Nabi SAW selalu dia ketika diberi kebaikan, ya, dia balas. Pada suatu hari dia diundang oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ya, diberi makan. Beliau, ya, Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar. Ya.
Sehari besoknya Rasulullah SAW menyuruh Abu Ayyub Al-Ansari untuk datang ke rumah. Ya, lalu dia berikan budak untuk membantunya di kebun. Ini adalah imbalan dari kebaikan yang dia berikan. Maka Nabi SAW selalu, dan ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW, siapa yang membuat kebaikan kepada kita maka balaslah. Ya, kalau seandainya ada yang ngirim makanan ke kita, kita kirim lagi makanan ke sana. Gitu. Ya, dan itu subhanallah akan menjadi indah, karena adanya saling memberi. Kalau seandainya tidak ada yang bisa kita berikan, ya, maka minimal adalah doa. Ya, kita doakan. Tidak hanya sekali doa. Walaupun dalam sebuah hadis katakan jazakallah khairan, ini sudah cukup doanya, tapi kita doakan selalu. Kita doakan. Ya. Dan doa untuk saudara kita juga untuk doa dengan kita. Ya. Man da'a li akhihi fi dhahril ghaibi qala lahu al-malak amin wa laka mithluhu. Siapa yang mendoakan saudaranya di belakang, maka malaikat mengatakan amin, engkau juga mendapatkan senilai yang didoakan. Wallahu ta'ala alam. Masih ada? Sekali lagi ya. Mana lebih baik? Allah memaafkan kita pakai syarat atau tanpa syarat? Sudah. Ya, kita pengen maaf dari Allah tanpa syarat. Maka kita berikan maaf kepada manusia tanpa syarat. Jika aib kita dibukanya, itu adalah pahala bagi kita. Ya, pahala bagi kita. Jadi ada sebagian dari ulama ketika aibnya dibicarakan oleh orang, dia kirim hadiah. Ya, dia kirim hadiah. Kenapa? Dia sudah memberikan pahala. Kita maafkan, ya, tanpa syarat. Lalu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Jadi kita berlakukan tadi. Bagaimana Allah pengen dengan kita, begitu yang kita lakukan dengan yang lain. Ya, kita banyak dosa kita pengen maaf dari Allah itu tidak ada syaratnya. Ya, maka kita juga maafkan orang tanpa syarat. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalaupun pakai syarat boleh. Ya, sudah saya maafkan ya, tapi jangan lagi diulang-ulang gitu ya. Tapi diulang lagi gimana? Ya, sudah kita maafkan tanpa syarat, semoga Allah memaafkan kita. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.